Kanal Desa TV, turnamen catur non-master perebutan Piala Hamenang Cup 2021 digelar yang diikuti oleh 50 peserta dari klub olahraga catur se-Kabupaten Klaten, antara lain Benteng Muda Delanggu, Baunaga Gatak, Panglima Maju Jaya Padangan Bulan Wonosari, Diponegoro Gatak, Pion Warna Palar Trucuk, Pion Sakti Pedan, Catur Maniak Jatinom, Benteng Besi Batur Ceper, Guyon Waton Karang Nongko, Raja Ampat Baben Klaten, Kuda Terbang Jomber, dan baik, terima kasih. Saya dari Humas Delanggu Elian. Saya mewakili rekan-rekan di kepanitiaan. Jadi untuk penyelenggaraan event lomba catur cepat Piala Ketua DPRD Klaten Hamenang Cup 2021 ini ide awalnya adalah berawal dari setelahnya penutupan pameran tunggal waktu itu, pameran tunggal karya saya. Kemudian berlanjut ke obrolan-obrolan yang mengarah ke persoalan yang lebih serius, di mana ada sebuah kegelisahan dari teman-teman di Delanggu tentang kebutuhan sebuah wadah, yakni wadah olahraga catur yang kebetulan untuk wilayah Delanggu itu belum ada. Terus kemudian kegelisahan tersebut kita sampaikan ke Bapak Hamenang selaku Ketua DPRD, wakil rakyat kita. Karena kebetulan beliau juga pernah berkesempatan mampir ke sanggar melukis difabel waktu itu di Palar, jadi kita ada semacam sudah kenal gitu. Jadi ketika kita mau ngobrol ke Dewan persoalan kegelisahan rekan-rekan di Delanggu, rekan-rekan muda ini tentang wadah catur, jadi akhirnya direspon positif sama Pak Ketua DPRD. Akhirnya ngobrol-ngobrol, terus kemudian kita bersinergi dengan Percasi Klaten. Ya, kebetulan juga pihak Percasi Klaten sedang mencari bibit-bibit untuk pecatur-pecatur lokal di wilayah Klaten. Ya, pada akhirnya apa yang jadi kegelisahan kita itu menemukan muaranya, disambut dengan Percasi, juga disambut dengan kawan-kawan. Akhirnya dibikinlah sebuah turnamen catur ini yang akhirnya terselenggara dengan baik pada saat sekarang ini. Namun begitu, sebenarnya kalau tidak dalam suasana COVID, kita mungkin akan lebih besar lagi, karena melihat animonya yang daftar kemarin itu dari target kita 50 itu kita dapat pendaftar sekitar 120, jadi kelebihan 70. Dan pada akhirnya kita mohon maaf karena yang kita utamakan adalah yang registrasinya lunas dahuluan. Sampai dengan hari H yang kita tentukan, akhirnya ya sudah 50 peserta itu yang daftar, yang lunas, yang ikut pada hari ini. Karena kenapa kebijakan itu kita ambil dibatasi 50, karena memang mengingat kapasitas tempat di Tentrem sendiri juga ada pembatasan sosial, kita ikuti prokes yang ada. Jadi ya akhirnya seperti inilah untuk gebrakan awal. Yang penting embrionya catur di wilayah Delanggu itu lahir dulu. Jadi persoalan untuk pembenahan langkah ke depan pelan-pelan akan kita bahas kemudian. Kurang lebih mungkin seperti itu. Nah, mengenai persoalan yang kedepannya mungkin tidak hanya berhenti sebatas di turnamen ini, karena begitu embrio ini lahir, pihak Percasi pun juga sudah support dan kita sudah resmi jadi anak salah satu klub didikan dari Percasi Klaten. Nah, ke depan itu Bapak Camat Delanggu juga sudah menawarkan untuk Agustusan untuk dibikin lagi, melihat animonya yang luar biasa dan pengen untuk di wilayah Delanggu lebih digiatkan lagi untuk persoalan catur. Begitupun juga animo dari Pemdes setempat maksudnya Pemdes di luar Delanggu, di sampingnya Delanggu, yakni Pemdes Wonosari, Bulan Padangan Wonosari juga menawarkan untuk Mas, kapan dibikin lagi di Wonosari? Secepatnya tolong diagendakan. Nah, ini kebetulan juga Pak Wonosari sudah mengirimkan delegasinya dan mengikrarkan bahwa mereka punya
klub catur Panglima Maju Jaya. Jadi ya itu nanti akan jadi bahan pertimbangan kita untuk next event. Terus terlepas dari itu sebenarnya misi ataupun target khusus kita yakni minimal target paling rendah itu adalah pada saat puasa ini di kampung-kampung ini teman-teman muda Delanggu ini kalau memang benar-benar butuh wadah catur yang profesional ya ayo mulai main catur, sparring, belajar bareng di pos-pos ronda mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sahur. Ya kurang lebih seperti itu karena memang awalnya harus dari belajar dulu. Pada kesempatan itu, Ketua DPRD Klaten juga mengunjungi sentra pembuatan lumpia dulek khas Delanggu. Menang, ini acara apa Pak tadi Pak? Hari ini kami kunjungan lokasi, kita ke Desa Gata, Kecamatan Delanggu. Kita melihat salah satu potensi kuliner di kita yaitu lumpia dulek. Di mana ternyata saya baru tahu lumpia dulek itu sudah ada sejak dulu. Dan luar biasa di sini itu melihat UMKM-nya karena tidak hanya 1-2 keluarga saja yang membuat, tapi ada berpuluh-puluh. Artinya ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita dorong bersama menjadi salah satu tujuan wisata kuliner khas Klaten yang mungkin ke depan akan kita padukan dengan wisata kuliner yang lainnya. Menurut untuk dipatenkan itu gimana Pak tanggapannya Pak? Oh kami sepakat, jadi harus memang ini karena sudah dari dulu di Klaten khususnya di Gata Delanggu harus dipatenkan bahwasanya lumpia dulek ini adalah asli produk lokal dari Kabupaten Klaten. Kemarin sempat icip lumpia dulek Pak dari Mas Ferry Pak. Iya, waktu kita ada acara di Palar itu kita icip, ternyata rasanya enak dan ya luar biasa unik. Makanya hari ini alhamdulillah bisa ke sini melihat langsung proses pembuatannya, ternyata luar biasa dan ternyata yang membuat tidak hanya 1-2 tapi banyak keluarga yang membuat. Artinya ini menjadi home industry yang luar biasa yang harus kita dorong UMKM ini agar lebih berkembang lagi, agar bisa berdampak semakin luas kepada perekonomian masyarakat khususnya di Desa Gata dan umumnya di Delanggu dan Kabupaten Klaten. Menurut Pak Hamenang untuk lumpia dulek ini bisa menjadi kuliner yang disajikan untuk tamu di Klaten Pak? Bisa dikolaborasikan, ini hal yang luar biasa. Nah, ke depan nanti kami juga akan mendorong teman-teman di pemerintah daerah kabupaten, barangkali ada tamu, bisa snacknya di mix, ada makanan-makanan yang khas dari Klaten. Salah satunya lumpia dulek ini, mungkin di Ceper kita punya gedok Yuko itu, dan yang lain nanti kan bisa di mix. Tim Liputan Kanal Desa TV.